Selamat pagi, saya Bapak Bernardus Basuki Mahatma Sakamuni akan memberikan materi pengenalan kurikulum, akademik, dan life skill SMA 1 Bernardus Pekalongan. Untuk materi akademik, kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Untuk semester gasal, yang pertama, hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Yang kedua, rekoleksi kepedadusan kelas 11 dan 12 mulai tanggal 13 Juli 2020. Ini Insadus, inisiasi SMA 1 Bernardus kelas 10, tanggal 13 sampai 16 Juli 2020. Libur umum Idul Adha 31 Juli 2020. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2020 kalau pandemi sudah berakhir. Ini semua saya jadwalkan itu kalau tatap muka. Sehingga kalau ada harus ke sekolah itu kalau pandemi sudah berakhir. Libur umum tahun baru Hijriah tanggal 20 Agustus 2020. Penilaian tengah semester gasal tanggal 7 sampai dengan 16 September 2020. Kalau pandemi belum berakhir, maka penilaian tengah semester gasal menggunakan Google Form untuk tes daring. Upacara bendera Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Upacara bendera Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Libur umum Hari Raya Maulid Nabi 30 Oktober 2020. Upacara bendera Hari Pahlawan 10 November 2020. Penilaian akhir semester gasal 23 November sampai dengan 2 Desember 2020. Kalau pandemi belum berakhir, maka menggunakan daring. Studi ke Bali kelas 11, kalau pandemi sudah berakhir bisa dilakukan studi wisata tanggal 7 sampai tanggal 12 Desember 2020. Syaratnya pandemi sudah berakhir. Kemudian penyerahan hasil belajar tanggal 18 Desember 2020. Kemudian libur semester gasal tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Masuk semester genap, libur tahun baru 2021 1 Januari 2021. Hari pertama semester genap 4 Januari 2021. Kegiatan Natal guru bersama keluarga 4 Januari 2021. Kegiatan Natal siswa 5 Januari 2021 kalau pandemi sudah berakhir. Pirontal kelas 12 tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2021 kalau pandemi sudah berakhir. Libur umum tahun baru Imlek 12 Februari, libur Rabu Abu 17 Februari, libur umum Isra Miraj
tanggal 11 Maret, libur umum Hari Raya Nyepi 14 Maret, PTS penilaian tengah semester kelas 10 dan 11 bersamaan dengan penilaian akhir semester kelas 12 tanggal 15 sampai dengan 24 Maret 2021. Kalau pandemi sudah berakhir, maka penilaian di sekolah, kalian hadir di sekolah. Tapi kalau masih pandemi, maka melalui daring lagi. Libur umum Prapaskah sampai dengan Paskah tanggal 1 sampai dengan 5 April. Libur umum Hari Raya Wafat Tuhan Yesus Kristus tanggal 2 April. Libur awal puasa tanggal 12 sampai 13 April 2021. Masuk semester genap, ujian sekolah tanggal 14 sampai dengan 23 April. Homestay kelas 10 kalau pandemi sudah berakhir, kita jadwalkan tanggal 14 sampai dengan 18 April. Libur umum Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei. Upacara bendera Hari Pendidikan Nasional 2 Mei kalau pandemi sudah berakhir. Sharing profesi tanggal 6 sampai 7 Mei. Kalau pandemi sudah berakhir, datang ke sekolah. Kalau belum, kita pikirkan untuk seri poesi daring. Libur umum Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tanggal 13 Mei. Libur umum Hari Raya Idul Fitri tanggal 15 sampai dengan 16 Mei 2021. Libur umum setelah Hari Raya Idul Fitri tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2021. PAT tanggal 24 Mei sampai dengan 4 Juni 2021. Dengan akhir tahun, kalau pandemi sudah berakhir, dilakukan secara tatap muka di sekolah. Kalau belum, melalui daring lagi. Libur umum Hari Raya Waisak tanggal 26 Mei 2021. Penyerahan hasil belajar tanggal 18 Juni 2021. Kemudian libur akhir tahun ajaran tanggal 21 Juni sampai dengan 10 Juli 2021. Demikian untuk kalender akademik. Kemudian akan saya sampaikan struktur kurikulum dari kelas 10. Untuk kelas 10 MIPA, kelompok A umum, yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, masing-masing 3 jam. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 2 jam. Yang ketiga bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Yang keempat matematika 4 jam pelajaran. Sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Kelompok B umum, seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran, bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Untuk kelompok C peminatan kelas 10 MIPA, matematika, biologi, fisika, dan kimia masing-masing 3 jam pelajaran. Kemudian lintas minat kelas 10 MIPA, ekonomi dan bahasa dan sastra Mandarin masing-masing 3 jam pelajaran. Untuk kelas 10 IPS, kelompok A umum dan kelompok B umum itu sama dengan kelas 10 MIPA. Kemudian kelas 10 IPS, kelompok C peminatan, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi masing-masing 3 jam pelajaran. Kelompok D lintas minat, bahasa dan sastra Inggris dan bahasa dan sastra Mandarin masing-masing 3 jam pelajaran. Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minat dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya
di perguruan tinggi, mengembangkan minat terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Untuk struktur kurikulum kelas 11, kelompok A dan B sama dengan struktur kurikulum kelas 10 tadi. Kemudian untuk kelas 11 MIPA, kelompok C peminatan matematika, biologi, fisika, kimia itu 4 jam pelajaran. Beda dengan kelas 10 tadi masing-masing 3 jam pelajaran. Untuk kelas 11, 12 nanti 4 jam pelajaran masing-masing. Kelompok D lintas minat ekonomi untuk kelas 11 MIPA 4 jam pelajaran. Untuk 11 IPS, kelompok A dan B sama dengan kelas 10 dan 11 MIPA tadi. Kemudian untuk kelas 11 IPS, kelompok C peminatan geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi masing-masing 4 jam pelajaran. Kalau kelas 10 3 jam pelajaran. Kelompok D lintas minat bahasa dan sastra Inggris 4 jam pelajaran. Untuk struktur kurikulum kelas 12, kelompok A dan B sama dengan kelas 10-11 tadi. Untuk kelompok C kelas 12 MIPA matematika, biologi, fisika, kimia masing-masing 4 jam pelajaran sama dengan kelas 11 MIPA tadi. Kelompok D lintas minat ekonomi 4 jam pelajaran. Kemudian kelas 12 IPS, kelompok A dan B sama dengan kelas 10, 11, dan 12 MIPA tadi. Untuk kelompok C peminatan 12 IPS, geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi masing-masing 4 jam pelajaran sama dengan kelas 11 IPS. Kelompok D lintas minat bahasa dan sastra Inggris untuk 12 IPS 4 jam pelajaran. Tabel kriteria ketuntasan minimal KKM. Sesuai dengan struktur kurikulum tadi, secara singkat saya mau katakan bahwa kelas 10, 11, 12 itu semua mata pelajaran KKM-nya adalah 70. Itu di hasil analisis dari Bapak Ibu guru semua itu menetapkan KKM-nya adalah 70. Kesepakatan dan juga sebagai analisis dari kami sekolah secara keseluruhan. Kemudian untuk interval nilai 90 sampai dengan 100, predikat A sangat baik, 80 sampai dengan 89 predikat B baik, 70 sampai dengan 79 predikat C cukup. Kurang dari 70 peringkat D kurang. Untuk life skill, ini ada materi baru dari kita sekolah, mengusahakan sekali untuk anak-anak kelas 10, 11, 12 memiliki life skill hal di luar pelajaran yang akan dilakukan di siang hari nanti setelah 13.30.
pendidikan kecakapan hidup sesuai rancangan kegiatan inovasi di SMA 1 Binades. Kegiatan ini akan masuk dalam jam intrakurikuler yang diadakan 2-3 kali dalam 1 minggu dengan durasi waktu pukul 13.30 sampai dengan 15.30 120 menit. Nanti kalian bisa memilih minat di mana. Peserta didik bersama pendamping melakukan kegiatan berdasarkan minat yang dipilih. Diharapkan peserta didik lebih fokus pada minat dan bakat yang dipilih sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Rancangan kegiatan life skill untuk tata boga akan didampingi oleh Ibu Winarni dan Ibu Lucia. Untuk game akan didampingi Bapak Markus dan Pak Brian. Untuk musik akan didampingi Bapak Danang dan Bapak Agus. Kemudian untuk menggambar didampingi Ibu Lani. Untuk fotografi atau filmografi akan didampingi oleh Bapak Yohanes dan Ibu Wiwi Bernadetta. Untuk pilihan dance atau tari akan didampingi oleh Ibu Irin dan Ibu Sukarni. Untuk bahasa Inggris akan didampingi Bapak Iwan dan Ibu Sari. Untuk menyanyi akan didampingi oleh Ibu Anastasia Windarti Sri Utami atau lebih dikenal dengan Ibu Anwin dan Bapak Chandra. Untuk kegiatan teater akan didampingi oleh Pak Yemi dan Pak Wahyu. Untuk OSN, KSN itu ada matematika, fisika, kimia, biologi atau yang lain. Nanti saya yang mendampingi Bapak Basuki. Sesuai minat kalian nanti akan saya beri tes dulu, kemudian akan disalurkan kepada Bapak Ibu guru yang mendampingi. Demikian semangat kita untuk memberi life skill. Dan semoga ini menjadi semangat kita bersama untuk memasukkan sekolah supaya anak-anak menerima materi yang sungguh berkaitan dengan hidup sehari-hari, kemampuan yang diolah dari bakat kalian sendiri. Demikian, terima kasih, maju bersama SMA 1 Binades. Tuhan memberkati. Amin.